Di Hindu, Iya, boleh. ada gak momen yang hampir sama atau ya sedikit mirip dengan bulan suci Ramadan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'd. Sahabat Bima Sakti dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini berjumpa kembali bersama kami, David Zen, di program Bincang Manfaat Satukan Hati spesial Ramadan. Dan di momen kali ini kita sudah berada di beberapa episode nih ya. Dan tentu selama kita menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini, semoga senantiasa apa yang telah kita laksanakan, berbagai amal yang sudah kita lakukan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di momen kali ini nih para sahabat, kita tahu bahwa Indonesia dengan berbagai ras, berbagai suku, berbagai macam perbedaannya sangat beragam sekali, dan tentu ini perlu kita perbincangkan bersama, perlu kita kaji bersama. Bagaimana sih sebetulnya menjaga toleransi untuk menyikapi berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia ini. Ini semua perlu kita perbincangkan bersama, dan telah hadir bersama kita di studio Bima Sakti tentunya nih para sahabat, seorang penyuluh agama Hindu datangnya dari KUA Kecamatan Gucialin, Bapak Teguh Widodo gitu. Siap. Oke. Ini gimana kalau bahasanya kalau bukan assalamualaikum? Boleh, berarti kita pakai bahasa nasional aja. Bahasa nasional. Berarti kan bahasa keseluruh agama. Oke. Gitu. Oke, Pak Teguh. Yeah. Ini kita tahu bahwa panjenengan sebagai seorang penyuluh agama Hindu gitu ya, yang ada di Kecamatan KUA Kecamatan Gucialin. Nah, sekarang ini adalah momen bulan suci Ramadan, yang tentu ini adalah yang dilaksanakan oleh agama Islam gitu ya, dan berbagai macam perbedaan, berbagai macam agama yang beragam yang ada di Indonesia, suku, ras, dan budaya dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi sesuatu yang unik, menjadi sesuatu yang perlu dibanggakan tersendiri di Indonesia ini. Nah, ini sebelum kita membahas atau bincang-bincang terkait dengan menyikapi terkait perbedaan yang ada di Indonesia ini, mungkin jenengan bisa menjelaskan kepada kita semua pandangan panjenengan selaku penyuluh agama Hindu, toleransi. Yeah. Itu bagaimana sih menurut sudut pandang panjenengan selaku umat agama Hindu gitu? Siap. Yeah, terima kasih Pak David. Sebelumnya saya aturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di momen yang bahagia ini, terutama kita di studio Bima Sakti, Kemenak Kabupaten Lumajang. Terima kasih, saya sudah diberikan kesempatan untuk diundang berbincang-bincang berkaitan dengan pentingnya toleransi dalam menyikapi perbedaan. Berbicara tentang toleransi, sebenarnya negara kita ini seperti yang panjenengan sampaikan Pak David, negara kita ini terdiri dari banyak suku, terdiri dari banyak ragam budaya, adat, dan agama. Tetapi berbicara tentang perbedaan agama, terutama yang kita bicarakan adalah di Indonesia, maka ada 6 agama. Yang pertama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu yang diakui oleh negara. Berkaitan dengan tema pada bulan suci Ramadan ini, menurut pandangan saya, menurut pandangan kami, bahasanya kita harus tahu dulu toleransi itu apa sebenarnya. Nah, sebenarnya toleransi ini tidak asing lagi sebenarnya. Sudah tidak asing. Kita ini sebenarnya merupakan generasi penerus yang harus wajib mempertahankan toleransi yang selama ini sudah berjalan di Indonesia. Ya, betul. Nah, toleransi itu sebenarnya adalah sikap menghormati, sikap menghargai.
di mana di kehidupan kita sehari-hari kita menjadi umat yang berbeda-beda, menjadi suku yang berbeda-beda, tetapi sikap itu harus benar-benar dengan lapang dada, kita harus menerima perbedaan tersebut. Salah satu contoh di Lumajang ini. Nah, Lumajang kan tahun 2023 kemarin sudah mendeklarasikan sebagai Kabupaten Moderasi Beragama yang pertama di Indonesia. Tidak menyimpang jauh dari toleransi. Yang pertama di Indonesia. Di Indonesia. Kabupaten Moderasi. Iya, Kabupaten Moderasi. Yang pertama adalah Kecamatan Senduro terutama. Sebagai kampung Pancasila di Kecamatan Senduro itu. Dan untuk kebetulan saya sendiri ada di KUA Kecamatan Gujalit. Nah, yang saya ceritakan adalah dari bawah dulu ini. Dari Kecamatan Gujalit itu ada 3 agama. Pertama Islam, yang kedua Hindu, dan yang ketiga Kristen. Di KUA Gujalit, kebetulan saya sebagai penyuluh agama Hindu dan punya wilayah binaan ada di satu Kecamatan Gujalit. Tetapi di sana kita sudah hidup rukun dan berdampingan. Salah satu contoh ketika kami melaksanakan upacara kegiatan agama Hindu, itu saudara-saudara kami yang dari Banser itu akan selalu ikut serta menjaga dan mengamankan upacara tersebut. Begitu pula pada saat pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, itu saudara kami dari Pecalang namanya. Nah, itu juga ikut serta mengamankan pada saat ibadah Idul Fitri. Nah, di bulan suci Ramadan ini, saya pikir toleransi itu sudah semakin membaik. Kenapa saya katakan demikian? Karena kami selaku yang non-Muslim itu juga menyemangati saudara kita yang melaksanakan ibadah suci Ramadan. Itu adalah bentuk toleransi. Bentuk toleransi. Artinya seperti yang Panjenengan sampaikan bahwa makna toleransi yang sudah kita pahami bersama yaitu adalah saling menghormati satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Dan Jenengan sudah menyampaikan di para sahabat Bima Sakti ya, bahwa di Kabupaten Lumajang tahun 2023 sudah mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Moderasi satu-satunya pertama di Indonesia. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan sebetulnya buat kita warga Lumajang. Dan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Teguh selaku penyuluh agama Hindu bahwa di Lumajang ini kan beragam nih ya. Ada Hindu, ada Islam, ada Buddha, ada Kristen. Ada nggak Buddha? Ada ya. Semua ada. 6 agama itu ada di Lumajang. Ada di Lumajang. Itu hebatnya Lumajang. Jadi 6 agama itu semuanya ada di Lumajang. Ada. Dan ini menarik nih. Ini menarik. Dan jenengan selaku umat non Muslim juga itu menyadari dan merasakan toleransi itu ada di Lumajang. Betul. Seperti yang jenengan sampaikan barusan, ketika umat Hindu melaksanakan ibadah atau merayakan hari-hari besar di umat Hindu gitu, Banser yang notabene adalah agama Islam gitu ya, itu saling menjaga. Ini saling menjaga, dan ini menarik nih para pemirsa, para sahabat Bima Sakti. Dan selama panjenengan merasakan toleransi, merasakan saling menghormati yang ada di Lumajang, yang betul-betul menurut panjenengan sangat ini toleransinya luar biasa sih gitu. Hal apa sih Pak? Satu, sesimpel ini sebenarnya. Contoh ketika kami hari suci Nyepi misalkan, apalagi di bulan suci Ramadan ini kita juga bersamaan dengan hari suci Nyepi ini juga tidak akan terjadi serutin ini. Mungkin bisa entah beberapa tahun kemudian baru akan bersamaan. Momen-momen berlangka. Artinya kita juga menunaikan ibadah hari suci Nyepi, saudara kami yang Islam juga akan menunaikan selain ibadah puasa juga hari raya Idul Fitri gitu. Yang paling kena adalah pada saat kita itu misalkan ada orang yang meninggal yang ada di Senduro. Jadi tidak ada sekat, tidak ada perbedaan, terutama di kuburan. Tidak ada sekat dan tidak ada perbedaan. Dan di Kecamatan Senduro, Kecamatan Gujalit itu sudah terlaksana dari dulu. Jadi ketika orang meninggal, entah itu dari agama apapun, kita berduyun-duyun, kita bergotong royong untuk
sama-sama membantu orang yang sedang kesusahan dan tidak memandang dari agama apapun. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pada saat seperti yang saya sampaikan upacara tadi, seperti Banser dan Pecalang itu hubungannya udah sangat harmonis. Sangat harmonis. Dan yang ketiga, pada saat hari suci Nyepi, kita juga ada halal bihalal. Ada anjang sana, ada simakrama atau silaturahmi. Dan kita bergantian itu. Maksudnya bergantian? Bergantian untuk anjang sana. Misalkan hari suci Nyepi, saudara kita yang Muslim dan Kristen itu berkunjung ke rumah kami. Begitupun sebaliknya, ketika saudara Muslim melaksanakan Idul Fitri, maka kami juga berkunjung anjang sana untuk terus memupuk kerukunan tersebut. Ini di kecamatan mana nih? Ini di Kecamatan Senduro juga terlaksana, di Kecamatan Bujalit terlaksana, Pasru Jambe, Candipuro, Pronojiwo, dan Tempur Sari. Yang notabene memang berbagai macam agama. Yang berbagai macam agama, betul. Nah, kalau yang di Senduro ini unik lagi Pak David. Kenapa saya katakan unik? Karena kadang setiap pelaksanaan hari raya atau hari suci, terutama pada saat ulang tahun Pura yang ada di Kecamatan Senduro itu sudah tidak asing lagi. Kebetulan memang Pura Mandagir Sumber Agung itu memang pura yang dituakan oleh saudara kita yang ada di luar Lumajang. Makanya setiap tahun pada saat bulan Juli itu kami pasti melaksanakan upacara yang namanya Geodalan atau ulang tahun. Nah, di sana keguyup rukunan kita itu benar-benar bukan hanya nampak, tetapi di dalam hati itu sudah tertanam. Artinya apa? Di lingkungan pura itu saudara-saudara kita yang agama Islam, agama Muslim semuanya. Dan sampai saudara kita yang dari Bali, ketika melaksanakan ibadah ke Pura Mandagir Sumber Agung yang di Senduro, inapnya itu di lingkungan pura atau di rumah-rumah warga, dan sampai menjadi saudara. Bahkan nginepnya itu sudah tidak mau di tempat lain. Tetapi saudara kita yang dari Bali itu sudah sangat kenal seperti keluarga besar. Jadi sudah hafal. Misalkan namanya si A, Pak Yoman, nginepnya di rumahnya Bu Siti misalkan. Itu setiap tahun sudah pasti di situ. Karena memang apa ya, sudah terjalin hubungan. Sudah terjalin hubungan yang sangat luar biasa. Dan yang ditempati adalah Muslim ya? Betul. Itu sudah sangat luar biasa. Dan ketika saudara kita yang di lingkungan pura mungkin main ke Bali, itu pasti menghubungi saudara Bali yang biasanya nginep di tempat tersebut. Dan hubungan itu sudah menjadi keluarga besar. Itu yang kami rasakan sedemikian rupa. Pak Teguh, ini mencoba untuk lebih serius lagi nih. Nah, tadi kan kita berbicara terkait dengan pentingnya toleransi untuk menjaga atau menyikapi perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, saya rasa tidak semua memiliki pola pikir terkait dengan toleransi. Tidak semua memiliki pola pikir untuk saling menghormati satu dengan yang lainnya. Meskipun paham bahwa Indonesia beragam, gitu ya. Kadang terlalu fanatik dengan agamanya, terlalu berlebihan dan lain sebagainya. Nah, menurut jenengan, bagaimana sih sebetulnya mengatur pola pikir, mengatur mindset untuk tertata, untuk betul-betul nanti arah hidupnya itu menanamkan toleransi betul di lingkungannya. Kira-kira seperti apa? Ini Pak David. Nah, kebetulan ini juga menjadi tugas kita bersama. Selaku penyuluh agama yang ada di Kabupaten Lumajang terutama. Sebenarnya untuk menanamkan toleransi itu ya memang kita harus benar-benar terjun ke anak yang usia dini. Bahkan TK itu kita sebenarnya sudah memperkenalkan perbedaan tersebut. Nah, terutama ketika sudah naik ke jenjang SD, di sana kan harusnya ditanamkan atau dimasukkan kurikulum moderasi beragama. Tetapi ini kayaknya sudah jalan di beberapa sekolah. Dan bahkan saya sendiri sempat memberikan materi itu di SMP 1 Bujalit dan di SMP 2 Senduro. Sempat saya memberikan materi yang berkaitan dengan moderasi beragama. Kalau itu tidak kita tanamkan dari sejak usia dini, dan remaja ini yang paling biasanya yang paling agak keras lah. Saya katakan agak keras, kadang salah pergaulan, karena di usia remaja itu adalah usia yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena yang pernah terjadi dulu, kalau tidak salah itu ada di Kabupaten Bogor. Ada 2 siswa SMP yang tidak mau hormat kepada Sang Saka Merah Putih. Nah,
Saya pikir panjenengan juga pernah mendengar isu tersebut, tetapi itu bukan isu ternyata, itu benar-benar Fakta ya. fakta dan ada datanya di lapangan. Kalau dari usia sekolah sudah tidak mau menghormati, tidak mau menghargai, dan tidak mau mengakui, Nah, bahaya ini. sangat berbahaya. Maka dari itu, karena Indonesia ini kan punya 4 pilar, yang pertama adalah Pancasila yang menjadi ideologi bangsa, atau kalau saya katakan itu adalah pondasi kita sebagai warga negara Indonesia. Dan yang kedua adalah Undang-Undang 45. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat adalah NKRI. Nah, 4 pilar ini yang harus benar-benar kita tanamkan kepada generasi muda. Karena 5 tahun, 10 tahun ke depan, kita ini kan tidak akan tahu perkembangannya seperti apa. Kalau tidak dari sekarang, kita yang menata, kita yang mengajak, dan kita yang memupuk kerukunan tersebut, Pak David. Iya. Cuma itu kan tadi bahasanya adalah menjaga bibit, Pak. Betul. Menjaga bibit untuk memutus mata rantai, gitu ya. Tapi bagaimana hal yang perlu kita lakukan untuk bukan bahasanya memutus mata rantai, tapi untuk senantiasa mengolah atau mengubah mindset yang sudah terlanjur. Kalau yang sudah terlanjur masuk di paham radikalisme, salah satu contoh yang biasanya terjadi kan memang berlebihan dalam beragama kan begitu. Ya mau tidak mau kita harus kerjasama antar lembaga, kita harus kerjasama antar organisasi keagamaan, antar majelis agama yang ada dan juga lembaga atau instansi yang ada. Mau tidak mau kita jangan berikan peran dan jangan berikan waktu kepada orang-orang yang sudah masuk ke paham radikalisme. Dan itu perlu ada pembinaan dan bimbingan. Terutama kalau di Lumajang ini, berbicara dengan itu, kita juga punya organisasi yang namanya FKUB, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, yang ada di bawah wewenang Pemda. Nah, saya rasa di situ adalah tempat bagaimana jika ada seorang yang benar-benar artinya masuk di paham radikalisme. Saya pikir paham radikal itu tidak hanya di satu agama, di semua agama ada. Betul. Makanya peran daripada tokoh agama itu sangat penting dan sangat membantu. Sangat membantu. Maka dari itu bahkan kami di jajaran majelis agama itu kami sudah terus berkomunikasi untuk benar-benar memerangi yang namanya radikalisme. Karena yang akan dianjurkan bukan hanya di satu daerah, tetapi berbicara nasional. Pasti tidak lepas dari Indonesia. Gitu. Ini menarik nih para sahabat ya. Jadi berbicara toleransi ini, jadi tidak hanya sebatas bagaimana kita menyelesaikan dari bawah, tapi yang sudah terlanjur juga kita perlu pikirkan. Betul. Kalau tidak kita pikirkan juga ya resiko dan berbahaya. Betul. Nah, ini Pak Teguh, sekarang bulan Ramadan nih ya. Betul. Ya, kita geser nih pembahasannya, lebih santai lagi. Ini bulan suci Ramadan. Buat jenengan yang selaku umat Hindu, gitu ya, selain agama Islam, apa sih yang dirasakan? Bulan suci Ramadan ini saya pikir adalah kalau berbicara tentang suci, berarti kan otomatis itu adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh saudara kita yang agama Islam. Betul. Meskipun saya tidak ikut berpuasa nih Pak David ya. Nah, yang saya rasakan ini, saya ada di KUA Gujalit. Di sana setiap pagi itu Pak Kepala KUA, teman-teman penyuluh dan seluruh pegawai itu pasti melaksanakan yang namanya tadarus ya atau ngaji. Nah, di situ saya bisa merasakan begini, kalau memaknai bulan suci Ramadan yang seperti ini, saya pikir ya tidak mampu sampai berapa 30 hari ya, sampai 30, saya pikir tidak mampu. Karena apa? Setiap lingkungan itu pasti akan membawa dampak kan gitu. Dan dampak di Kecamatan Gujalit, terutama di KUA, saya pikir sangat luar biasa. Bahkan saya sendiri itu juga otomatis, saya sendiri kan juga pasti sungkan, karena adalah bentuk penghormatan dan penghargaan saya kepada saudara kita yang melaksanakan bulan suci Ramadan. Saya rasakan itu benar-benar ngena sekali.
Karena berpuasa itu kan sebenarnya kan nun sewu nih, mohon maaf ya, tidak hanya tidak makan dan tidak minum kan begitu, Iya. tetapi untuk menurunkan sifat-sifat yang sebelumnya kurang baik, Iya. atau kata-kata yang sebelumnya kurang baik, dan perilaku yang sebelumnya kurang baik. Mungkin itu ya sedikit gambaran dari Iya, saya. pandangan jenengan Iya. di terkait dengan bulan Ramadan gitu ya. Iya, Nah, betul. sekarang di Hindu Iya, boleh. ada gak momen yang hampir sama atau ya sedikit mirip dengan bulan suci Ramadan? Ada, Pak David. Nah, gini, tanggal 28 itu kan kita cuti bersama tuh, Ya. libur hari suci Nyepi gitu, Ya. tanggal 29 Nyepi. Pada tanggal 29 itu kita melaksanakan hari suci Nyepi dengan melaksanakan catur berata penyepian namanya. Apa? Catur berata penyepian. Catur berata Penyepian. penyepian. Iya, Oke. itu ada 4. Jadi kita ya otomatis puasa itu. Bahasanya ya. Ya, puasa. Tapi puasanya kita tidak makan, tidak minum, dan kita semua kita matikan, semua kita silent. Ibarat komputer, ibarat mesin, itu kita kita istirahatkan dulu lah selama 24 jam. Karena tubuh ini kan selalu bekerja setiap hari, dan 1 tahun hanya sekali kan gitu. Jadi selama 1 tahun sekali kita melaksanakan hari suci Nyepi, itu kita juga pasti puasa 24 jam. Puasanya 24 jam? 24 jam. Dari jam 12 malam, tanggal malam 29, itu sampai jam 12 malam 29-nya. Itu ngapain? Nggak boleh makan, nggak boleh minum? Kita nggak makan, kita juga nggak minum, kita tidak menyalakan api atau amati geni namanya di Hindu. Kita tidak boleh menyalakan api yang berkaitan dengan sinar-sinar atau handphone, kompor, korek, dan lain sebagainya. Itu kita padamkan. Itu amati geni namanya. Nah, yang kedua adalah amati karya. Amati karya itu kita tidak bekerja. Amati karya. Amati karya. Jadi kita mematikan tidak berkarya lah bahasanya. Dan ada amati lelungan dan ada amati lelanguan. Itu kita tidak boleh bepergian dan kita tidak boleh berfoya-foya, menyalakan musik, menyalakan TV, gadget dan lain sebagainya. Itu benar-benar kita padamkan atau kita matikan selama 24 jam. Jadi kita di dalam rumah atau kita di dalam pura atau sanggara pamujan benar-benar melaksanakan, kalau jenengan bulan suci Ramadan, kalau kami catur berata penyepian. Jadi kalau Muslim itu selama 1 bulan, gitu tapi kalau umat Hindu itu adalah 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Dengan tidak makan dan tidak minum atau puasa selama 24 jam. Betul. Ya tidak minum, tidak makan, betul. Benar. Tetapi gini, apa saya kira cuma mutih atau tidak boleh makan nasi tapi boleh makan kerupuk dan lain sebagainya. Udah. Tapi pure tidak boleh sama. Pure sama sekali. Itu sama sekali. Tetapi itu kan kami 1 tahun sekali dan selama 24 jam. Lah kalau jenengan 30 hari kan begitu. 30 hari. Iya. Oke, sekarang gini. Kita tadi jangan menyampaikan bahwa ketika nyepi itu ya semuanya amati geni, amati karya gitu ya. Nah, mungkin kalau itu lokasinya di Bali, ya aman lah, atau mayoritas ya. Saya rasa ya oke lah, dimatikan semua, tidak ada apa dan mendukung ini. Iya, betul. Nah, kalau kita melihat posisinya jenengan, lokasinya jenengan yang ada di Senduro, dan saya yakin di sekitar jenengan Muslimnya juga banyak. Mayoritas Muslim. Nah, bagaimana keadaan ketika nyepi jenengan di Senduro? Oke, terima kasih. Nah, ini yang luar biasanya saudara kami yang Muslim. Jadi kami memang setiap melaksanakan hari suci Nyepi karena keberadaan kami ada di lingkungan yang mayoritas Islam. Saudara kita itu sudah paham Pak David. Bahkan kalau di desa saya di Kandangan terutama, dan juga ada di desa Wonojepowayu, itu bahkan yang menutup jalan akses untuk masuk ke lingkungan itu adalah Pak RT. Muslim. Dan Pak RT itu adalah Muslim. Dan lingkungan itu sudah paham bahwa sekarang melaksanakan catur berata penyepian atau nyepi lah yang lebih. Maksudnya nutup jalan nggak boleh lewat sudah? Iya, itu tapi bukan kami yang meminta. Tapi saling menghormati dari itu tadi. Karena sebuah penghormatan yang luar biasa itu dari saudara kita yang Muslim. Jadi tidak ada kendaraan yang masuk di lingkungan kita yang memang di situ terdiri dari banyak umat Hindu.
gitu. Kalau di Argosari itu ditutup total sama pihak Forkopimda yang di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, yang di atas atau B29. Di rumah jenengan dekat gak dengan masjid, musola gitu? Ada. Deket banget. Terus bagaimana ada dan sebagainya? Ya tidak ada masalah. Tetap ada tapi. Iya tetap lah. Kalau masalah itu tetap. Karena ya namanya Nggih. karena Tapi ada di satu desa yang memang tidak adanya itu tidak pakai speaker. toa, tidak pakai speaker, ada. Tapi tetap ada, tapi tidak memakai pengeras suara. Betul, tidak memakai pengeras Karena suara. menghormati itu tadi. Betul sekali. Gitu ya. Iya, itu sudah terjalin lama itu, Radit. Makanya kalau kita berbicara toleransi, berbicara moderasi, Selesai. sebenarnya sudah selesai. Tetapi begini, menciptakan sebuah karya itu kan mudah. Salah satu contoh kita membentuk satu organisasi, komponen organisasi A misalkan. Itu mudah kan? Yeah. Kita tinggal mengumpulkan, kita tinggal mengundang dan minta persetujuan itu jadi. Kan begitu. Yeah. Tetapi kalau memupuk itu beda lagi. Yeah. Kalau merawat itu beda lagi. Sepakat. Tergantung salah satu contoh tumbuhan nih. Pohon pisang misalkan. Kalau kita rawat dengan baik, apakah akan berbuah baik? Karena otomatis buahnya tidak akan baik. Tapi kalau pupuk itu benar-benar pupuk yang A misalkan, dan pupuk yang sangat berkualitas, itu biarkan kita ini harus benar-benar berkualitas dan bertoleransi yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Itu maksud saya. Iya. Jadi kalau berbicara apakah toleransinya ada? Ada. Tapi apakah toleransinya betul-betul berkembang dengan baik? Nah ini pertanyaannya. Ini adalah PR kita bersama. PR kita bersama. Oke. Maka dari itu seperti yang saya katakan tadi, ya mau tidak mau memang peran penyuluh apalagi di Kemenag kan sebagai ujung tombak. Kita sebagai penyuluh agama, itu tugas kita tidak main-main itu sebagai penyuluh agama. Iya betul. Tidak main-main karena kita sangat berpengaruh besar di masyarakat. Nah, pertanyaan berikutnya nih, terkait lagi-lagi terkait dengan Ramadan. Saya mencoba ingin meminta pendapat umat lain selain umat Muslim gitu ya, yang sekarang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Jenengan selaku umat non Muslim atau umat Hindu gitu ya, merasakan keistimewaan, merasakan kalau bahasanya Muslim keberkahan, kenikmatan, adanya bulan Ramadan nggak, Pak Teguh? Saya pikir ada. Karena apa? Kita kan tidak boleh. Gini, karena Ramadan itu bagi Muslim, itu adalah sebuah keberkahan yang luar biasa dan momen tidak ada lain dalam satu tahun itu adalah bulan suci Ramadan, kan gitu. Nah, kita umat Muslim juga meyakini bahwa harusnya dan Islam itu intinya adalah rahmatan lil alamin gitu ya, kasih sayang atau rahmat bagi semuanya. Otomatis kita berpikir bahwa kayaknya sih harusnya juga ada keberkahan, kenikmatan yang dirasakan oleh umat lain. Nah, sekarang saya tanya langsung nih. Saya tanya langsung nih kepada jenengan yang selaku umat Hindu. Merasakan keberkahan, merasakan kenikmatan, atau merasakan ada Ramadan gitu. Paling tidak, ada Ramadan gitu. Merasakan hal demikian nggak jenengan? Iya. Kalau merasakan itu jelas, karena apa? Kita sebagai orang yang beragama, udah otomatis kita adalah orang yang benar kan begitu. Kalau boleh kita kerucutkan, bulan suci Ramadan itu ya memang benar-benar penuh berkah. Karena di sisi lain, saya tidak akan terlalu dalam kan masuk kan begitu, karena itu tidak boleh kan gitu. Ya bentuk penghormatan kita dengan merasakan berkah ya jelas berkah otomatis. Kenapa demikian? Salah satu contoh ini ibaratkan ibaratkan kami melaksanakan puasa 24 jam, itu pun juga berkah. Itu pun juga berkah. Apalagi jenengan yang melaksanakan 30 hari. Tetapi kalau jenengan menanyakan keberkahan secara langsung yang mungkin ada. Satu contoh, saudara kita jadi lebih khusyuk kan begitu. Melaksanakan taraweh kan begitu, yang mungkin taraweh itu kayaknya hanya dilaksanakan pada saat bulan suci Ramadan. Itu salah satu contoh poinnya kan begitu. Otomatis yang mungkin sebelumnya itu nun sewu sebelumnya belus atau bagaimana, atau tidak pernah melaksanakan taraweh, tidak pernah beribadah, dengan kehadiran bulan suci Ramadan, otomatis itu kan adalah panggilan Tuhan bagi panjenengan kan begitu. Nah saya pikir sama sih, dan yang saya sarankan juga sama.
yang namanya berkah itu kan tidak hanya terus berbentuk material kan, Iya. tetapi dalam bentuk perilaku itu juga berkah, Pak. Itu poin yang sebenarnya yang paling penting. Karena kalau material saya pikir mudah sekali untuk dicari, tetapi perilaku yang lebih baik itu saya pikir ya tidak mudah. Oke. Tapi jenengan sendiri merasakan perbedaan betul ya adanya bulan suci Ramadan daripada sebelum bulan suci Ramadan. Betul. Dalam konteks ya muamalahnya atau kegiatan kesehariannya, Ya. kan otomatis bersinggungan dengan muslim. Betul, tentu. betul. Nah itu ada perbedaan secara ke sosial, secara Ya. kegiatan keseharian. Ya, betul. Nah itu apa ya? Buat pribadi jenengan, hal yang dapat merubah kebiasaan jenengan juga atau sudah gitu. Ya otomatis semua itu kan ada dampak positif apapun yang kita lakukan. Nah kalau yang dari saudara muslim itu yang pertama misalkan, karena pekerjaan seseorang itu kan selalu berbeda-beda. Iya. Ada yang bekerja keras tetapi kuat sekali dalam melaksanakan ibadah puasa, kan begitu. Kuat betul melaksanakan ibadah puasa. Tetapi kadang di kami juga, kan kita tidak boleh munafikan begitu. Ya memang mungkin terpaksa ataupun karena keadaan, kadang ya juga puasa itu tidak sampai selesai. Tetapi kan biasanya ditukarkan begitu. Nah kalau jenengan bertanya apakah berkah itu benar-benar nyata, kalau saya jujur ada nyata. Karena situasi pun sudah berbeda. Gitu. Jadi situasi yang benar-benar membawa kita menghadap ke Tuhan, otomatis itu pun sudah berbeda, Pak. Jadi Ramadan itu apa ya? Ya ngena betul kalau di kami, ngena betul. Oh, ini benar-benar luar biasa. Melaksanakan puasa sampai 30 hari kan begitu. Ini benar-benar luar biasa. Ya otomatis semua itu kan pasti akan berdampak juga. Otomatis dampak positif kepada yang non muslim kan gitu. Nah, ini maaf saya kembali lagi di awal terkait dengan apa namanya nyepi nih. Saya kembali lagi ke situ. Penasaran. Penasarannya gini. Tadi sempat jenengan menyampaikan bahwa kalau momen adalah momen hari nyepi, otomatis secara total mati geni, mati karya dan lain sebagainya. Nah, ini kan ya harusnya itu betul-betul dilakukan. Dan nyatanya seperti yang jenengan sampaikan, di lingkungan yang itu adalah, mohon maaf, minoritas bentuknya, mayoritas muslim, kemudian jenengan umat Hindu tidak sebanyak itu di lokasi itu, otomatis lingkungan keadaan satu sisi mendukung, di satu sisi yang lain ya tidak mendukung, gitu ya. Itu berdampak nggak? Maksudnya berdampak gini, contoh, jenengan dan tetangga-tetangga Hindu yang lain ya melakukan itu. Ya tidak memunculkan api, tidak berkarya, tidak listrik, tidak apian, puasa dan lain sebagainya, tidak berisik dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi yang lain, tetangga yang muslim itu ya api, rokok kan api juga. Api juga dan lain sebagainya, yang di situ seharusnya tidak dilakukan pada saat momen nyepi. Nah, hal yang demikian ini berpengaruh gak untuk ibadahnya jenengan? Sangat berpengaruh, Pak. Sekarang begini, yang namanya puasa itu kan memang kewajiban kita di setiap agama. Saya pikir ada pasti momen puasa. Ya kalau di lingkungan yang notabene-nya muslim di kami, itu bahkan kalau nyepi ya kita kan tidak tahu apa-apa sudah. Intinya kita berdiam diri di rumah dan keamanan itu memang benar dijaga oleh saudara kita yang agama muslim. Tetapi itu yang ada di mungkin lingkungan yang banyak umat Hindunya gitu. Tetapi kalau yang ada tercecer, yang misalkan di satu kampung hanya ada 2 rumah, ada 3 rumah dan sebagainya, ya saya pikir itu juga tetap berjalan seperti biasa. Jadi tidak begitu mempengaruhi lingkungan. Artinya rumah itu ya warga Hindu yang melaksanakan catur berkata penyepian tadi, ya otomatis tetap diam di tempat, diam di rumah, dan
pelaksanaan kegiatan lingkungan ya berjalan seperti biasanya. Nah, jenengan tadi sempat bertanya dampak daripada yang dilaksanakan itu pasti dampaknya luar biasa. Salah satu contoh ketika kita melaksanakan nyepi, nah di Argosari nih contoh, ada di Ledo Ombo, mungkin di tempat-tempat yang banyak umat Hindunya. Itu saudara kita, ini momennya nyepi, yuk kita sama-sama menjaga agar pelaksanaan itu berjalan dengan baik. Dan kami pun sama, sekarang adalah bulan suci Ramadan, maka kita juga harus benar-benar mendukung, mensupport saudara kita yang melaksanakan bulan suci Ramadan. Jangan sampai begini, jangan sampai begini, sampai begini. Dan itu sudah berjalan dengan baik. Oke. Artinya poin besarnya adalah di Kabupaten Lumajang sudah betul-betul berjalan toleransinya. Tergantung bagaimana nanti kita betul-betul memupuk dan menjaga toleransi atau moderasi beragama yang ada di Kabupaten Lumajang, gitu ya. Oke, sahabat Bima Sakti, ini kalau kita ngobrol dengan Pak Teguh nih ya, yang notabene adalah penyuluh agama Hindu, asik, menarik. Karena hal yang ya jarang kita ketahui bersama yang Muslim gitu ya, hal yang jarang kita ketahui tentang bagaimana sih sebetulnya kegiatan-kegiatan umat Hindu, bagaimana sih sebetulnya ibadah umat Hindu yang mirip-mirip dengan Muslim, seperti hari momen bulan suci Ramadan, ternyata juga ada puasa juga di umat Hindu dan lain sebagainya. Dan saya rasa hal yang demikian itu perlu loh diketahui oleh semua agama, saya rasa, untuk agar senantiasa ketika umat agama itu melakukan ibadah atau melakukan kegiatan tersebut, kita bisa menghormatinya. Tapi kalau kita tidak mengetahui, ini ya juga saya rasa pribadi kurang untuk memupuk bagaimana toleransi tumbuh di situ. Tapi kalau kita mengetahui, oh itu ibadahnya toh, oh begitu toh bentuk ibadahnya dan lain sebagainya, oh momen nyepi harus total gitu. Akhirnya kita juga bisa menghormati, kita ada berisik gitu lah. Nah, tapi kalau kita tidak mengetahui, kalau nyepi ternyata kayaknya sah-sah itu, atau nyetel horor, jadi kan ini pun bisa rasa untuk kita ketahui bersama dan senantiasa kita betul-betul bisa menumbuhkan toleransi, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Pak Teguh, mohon maaf, ini kayaknya sudah saatnya kita closing, tapi sebelum itu semua mungkin ada closing statement dari jenengan untuk menutup momen kita di Bincang Manfaat Satukan Hati kali ini untuk sahabat Bima Sakti yang ada di luar sana. Terima kasih karena kesempatan yang sangat mulia ini, apalagi di bulan suci Ramadan. Pertama saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah suci Ramadan tahun 2025 bagi saudara kita yang beragama Muslim. Semoga keberkahan itu juga senantiasa kita dapatkan bersama. Dan satu statement yang perlu kami garis bawahi adalah satu, jangan jadikan perbedaan itu sebuah tidak kenikmatan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Tetapi mari kita jadikan perbedaan adalah sebuah keindahan kita bersama. Ibaratkan satu taman hanya terdiri dari satu bunga, saya pikir itu tidak akan pernah kelihatan dengan indah. Tetapi kalau satu taman terdiri dari bunga putih, bunga merah, bunga kuning, dan bunga-bunga yang lain, maka saya yakin keindahan itu akan benar-benar kita rasakan bersama. Dan di Lumajang, dengan adanya perbedaan agama, 6 agama yang ada di Lumajang, mari bersama-sama semua bagi tokoh agama yang ada di Lumajang, instansi-instansi pemerintahan yang ada di Lumajang, mari bersama-sama tetap kita pupuk, tetap kita jaga kerukunan selama-lamanya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Datuk. Baik, terima kasih Pak Teguh. Ini luar biasa nih perbincangan kita di kesempatan kali ini, dan saya rasa ini adalah perbincangan yang sangat bermanfaat isinya. Sama-sama. Karena hal yang awalnya kita tidak tahu dan pada akhirnya kita mengetahui betul bagaimana perbedaan yang ada di Lumajang dan bahkan Indonesia dengan beragam agama, beragam budaya, ras, suku dan bahasa gitu ya. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan buat jenengan yang telah hadir menyempatkan
waktu untuk Sama-sama. Bima Sakti menemani para sahabat khususnya di bulan suci Ramadan gitu ya. Siap. Dan juga kami ucapkan terima kasih buat para sahabat Bima Sakti yang selalu setia bersama kita di setiap harinya gitu ya, dengan narasumber-narasumber yang berbeda, dengan tema-tema yang berbeda pula tentunya. Dan juga kami ucapkan, kami ingatkan buat Anda semua nih para sahabat ya, terus ikuti kita, terus simak kita di channel YouTube kantor Kemenak Kabupaten Lumajang dan juga di akun IPAHRI Kabupaten Lumajang, karena dua akun tersebut yang nantinya akan muncul konten-konten yang menarik seperti kesempatan kali ini. Dan di sini kami Davijen juga mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda semua, dan mohon maaf apabila dari awal hingga detik ini banyak kata-kata atau ungkapan yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Akhir kata wa'afa minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.